Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang materi metrik, materi matematika kelas 11. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari tentang metrik? Tentunya kalian sudah menyaksikan video-video sebelumnya. Baik, untuk mengingatkan kembali apa-apa saja yang sudah kita bahas, kita ada metrik itu kemarin yang pertama kali kita bahas adalah tentang pengertian, notasi, dan ordometrik. Kemudian di video selanjutnya adalah operasi hitung metrik berupa penjumlahan, kemudian ada juga pengurangan, ada juga perkalian skalar metrik. Dan yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang perkalian metrik. Apa perbedaan skalar metrik, perkalian skalar metrik, dan perkalian metrik sudah dibahas di video sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi metrik, tentang determinan metrik. Kemudian di video terakhir nanti akan membahas tentang inverse metrik. Nah, di materi determinan metrik akan kita bahas hari ini adalah tentang determinan metrik. Determinan metrik. Waktu kalian kelas 10 di materi matematika, kalian sudah belajar namanya sistem persamaan linear 3 variabel tentang masalah kontekstual. Sebenarnya ada satu lagi yang dulu mungkin Bapak tidak sampaikan, adalah ada metode lain untuk penyelesaian masalah kontekstual yang seperti sistem persamaan linear 3 variabel. Itu penyelesaiannya ada juga dengan menggunakan determinan metrik. Tapi di kali ini kita tidak akan membahas tentang masalah kontekstual tersebut, tetapi yang akan kita bahas itu seperti apa aturan main determinan metrik dan bagaimana simbol dari determinan metrik. Baik, kita langsung saja. Jadi, sesuai dengan judul yang akan kita bahas sekarang adalah determinan metrik. Determinan, nah, misalkan Bapak punya metrik A itu sama dengan misalkan A, B, C, D, maka determinan metrik, determinan itu disimbolkan dengan sama tetap metriknya A, tapi kita kasih tanda seperti nilai mutlak. Nah, ini dibacanya adalah determinan metrik A. Nah, bagaimana cara mainnya determinan metrik A itu? Nah, cara mainnya seperti ini. Berarti di sini ada apa saja? Ada, ini ordernya 2x2 kan? Nah, berarti nanti cara mainnya kita ginikan dulu. Kita jabarkan dulu ya pelan-pelan. Berarti di sini ada A, B, C, D. Cara main determinan metrik itu, perhatikan dari sini. Kita ganti saja warnanya biar kalian lebih kelihatan. Nah, yang perlu kalian perhatikan ke sini ya, itu ditambah, sedangkan kalau ke sini itu dikurang. Apa maksudnya? Kita akan langsung saja. Apa sih maksudnya ini? Kalau kita jabarkan ini, kita jabarkan maksud dari tulisan Bapak ini, berarti nanti diagonal yang pertama ini AD itu nanti untuk mencari determinannya adalah dikalikan A kali D. Dikalikan ya, A kali D, kemudian dikurang dengan B kali C. Ini kalau metriknya cuma metrik 2 kali 2. Jadi nanti diagonal pertama ini AD, hasil AD nanti perkalian AD dikali dengan perkalian BC. Dan hasilnya berupa bilangan, bukan berupa metrik lagi. Sedangkan kalau perkalian metrik kan berupa metrik lagi ya. Sedangkan determinan metrik itu nanti hasilnya bukanlah suatu metrik, tapi suatu nilai tertentu. Kita ambil contoh. Misalkan Bapak punya metrik A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka kalau ditanyakan determinan metrik A itu sama dengan apa atau berapa? Berarti kita tuliskan saja 1, 2, 3, 4. Itu sama dengan, ingat tadi A kali D, berarti 1 kali 4 itu sama dengan, ya tulis dulu deh. Sorry. Kita tulis 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Berarti sama dengan berapa? 1 kali 4 sama dengan 4 dikurang 2 kali 3 itu 6. Yo, ingat gak kemarin perhitungan kayak apa cara nulisnya? 4 kurang 6. Besaran mana? Besaran 6. Berarti yang besar dikurang yang kecil. 6 kurang 4 berapa? 2. Tanda yang besar tadi apa? Negatif. Berarti jadinya negatif
2. Oh, jadi jawabannya determinan dari metrik A ini adalah negatif 2. Begitu caranya. Baik, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau misalnya Pak, kan ini 2 kali 2, 2 kali 2 kan gampang ya. Bagaimana Pak kalau misalnya determinan metriknya ordonya itu 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3, cara mainnya, kalau 3 kali 3, cara mainnya seperti ini. Misalkan kita punya metrik B itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi nanti determinan itu biasanya dia berbentuk persegi ya. 2 kali 2 atau 3 kali 3 baru kita bisa. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan punya metrik 3 kali 3, gimana cara determinannya? Kan ini banyak banget. Nah, cara mainnya seperti ini. Kita ambil contoh, tenang saja, kita akan bahas. Kita ambil contoh, berarti ini determinan metrik B itu kalau kita tuliskan ya, kita tuliskan seperti ini. Maka di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Nah, begini. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Ingat, kita kembali lagi ke 2 kali 2. Yang pertama ada 2, kita nyerong begini dulu. Gitu ya. Kemudian ada juga yang balas. Nah, coba perhatikan. Kita pakai yang tadi, kita serong-serongan untuk ketahuan apa saja yang dikali. Berarti di sini A, E, I. Gitu ya. Tambah. Apa lagi? Ada lagi. B, F. Ini. Tambah lagi. Kemudian ada C. Begini. Ini tambah. Nah, kalau kalian lihat ternyata kemudian ini dulu deh. B kita ambil BEG. Kita ganti warnanya deh biar kelihatan. Kita ambil warnanya, berarti dia jadinya begini kan. Kemudian apa lagi? Nah, ada FH. Nah, gitu. Kemudian ada nanti ke sini I. Nah, dari sini ada yang janggal. Si D ini kok nganggur. Nah, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Di sini kan metriknya adalah A, B, C. Ya, D, E, F, G, H, I. Berarti nanti di sini kita perlu tambahin lagi 2 metrik lagi aturannya. Berarti jadinya A, B, C. Kemudian kembali lagi ke A, B. Berarti di sini yang tambahnya D, E, F. Berarti di sini ada D. Ya. Di sini ada D. Kemudian di sini ada E. Kok E? Sorry. Di sini berarti E. Nah, jadi ada pengulangan 2 kolom paling depan ya. GHI berarti di sini ada GHI. Di sini ada G lagi juga. G. Kemudian di sini H. Nah, barulah kita lengkap. Semuanya nanti akan menjadi perkalian ada 33. Oke, kita jabarkan ya. Berarti ini sebenarnya gampang, cuman mungkin pengerjaannya agak banyak gitu aja. Oke, berarti kita jabarkan di sini ya. Determinan metrik B sama dengan, oke, kita pakai yang merah. Kita pakai yang merah dulu sebagai pembeda. Nih, sesuai dengan yang merah ya. Yang merah berarti A, E, I. Berarti kita kalikan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D dikali H. Nah, begini. Dikali H. Kemudian selanjutnya main kurang-kurangan di sini kuning ya. Kita ganti deh biar kelihatan. Kuning berarti di sini mana? Kita kurang
kita kurang, apa ini? CEG. CEG berarti C kali E kali G, kemudian dikurang lagi AFH. Kita kurang lagi A kali F kali H, dan yang terakhir adalah BDI. B kali D kali I. Nah, seperti itu. Jadi ini pengertiannya. Nanti kita operasikan, maka dapatlah nilai determinan metrik B. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Belum tahu, Pak? Oke, kita cobakan langsung ke contoh soal. Oke, contoh soalnya di sini kita masuk, kita ambil contoh lagi, metrik B-nya bunyinya atau isinya adalah 1, 2, 3, 4, 3, 2 misalkan. 1, 5, 4. Nah, begini. Pertanyaannya adalah determinan metrik B itu sama dengan berapa? Oh, berarti kita tuliskan saja 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 4. Ini kasih tanda batang ya. Kayak tanda kurung tegak. Kurung tegak. Kita kasih kurung tegak begini. Nah, baik. Nah, ingat tadi kita kalau namanya determinan untuk metrik 3 kali 3, berarti kita kasih tambahan 2 kolom pertama. Berarti di sini ada 1, 4, 1, kemudian 2, 3, 5. Oke, kita lanjutkan. Determinan B itu sama dengan 1 kali 3 kali 4. Nah, begini kan? Jadi di sini 1 kali 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 kali 1. Begitu, ditambah juga 2 kali 2 kali 1. Kemudian ditambah 3 kali 4 kali 5. Ini juga ditambah 3 kali 4 kali 5. Selanjutnya kita main pengurangan. Pengurangannya 3 kali 3 kali 1. Nah, begini ya, kurang. Jadi 3 kali 3 kali 1 dikurang 1 kali 2 kali 5. Nah, 1 kali 2 kali 5. Kemudian yang terakhir 2 kali 4 kali 4. Sini 2. Kemudian kelihatan ya. 2 kali 4 kali 4. Wih, lewatin papan tulis, hebat. Oke, itu sama dengan, ya kita selesaikan, 1 kali 3 kali 4 sama dengan 12, ditambah 2 kali 2 kali 1, 4, ditambah 3 kali 4 kali 5, hasilnya adalah 60. Kemudian dikurang 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 3 kali 1, 9 ya. Kemudian dikurang lagi 1 kali 2 kali 5, 10, dikurang lagi 2 kali 4 kali 4, sama dengan 32. Nah, kita jumlahkan. Sudah, cara jumlahkan yang paling enak, cari ada temennya nggak? Oh, nggak ada. Udah, kita jumlahkan 12 tambah 4 tambah 60 sama dengan berapa? Sama dengan 76. Dikurang. Ini jumlahnya semuanya yang kurang-kurang. 30 tambah 10 tambah 9 hasilnya 40, 51. Maka jawabannya adalah 25. Jadi determinan metrik B adalah 25. Gimana? Gampang ya? Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi metrik tentang determinan metrik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Kalau belum paham, silahkan kalian tanyakan ke Bapak via komentar, atau ada kekeliruan tolong disampaikan biar Bapak bisa sampaikan. Siapa tahu namanya Bapak juga manusia, akan ada kekeliruan. Ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah dan jaga kesehatan.